jadinya A pangkat 5 ditambah 7. Karena 5 dikurangi negatif 7 berubah menjadi positif. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk eksponen atau bilangan berpangkat untuk matematika kelas 10. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan materi kelas 9. Bagi Anda yang belum mengetahui sifat bilangan berpangkat, nanti bisa diklik di link description di bawah ini. Kita masuk ke contoh soal nomor 1. Yang ditanyakan adalah bentuk sederhana dari bilangan berpangkat, ya, di luarnya dikasih pangkat negatif 1. Ada sebuah sifat yang perlu Anda ketahui jika Anda mendapati sebuah pecahan, misalkan 2/3 dipangkatkan negatif 1, itu caranya, ya, posisi yang di atas berubah ke bawah, kemudian yang bawah berubah ke atas atau ditukar, ya. Namun, pangkatnya berubah menjadi positif. Sebenarnya bisa ya, pakai cara lain, ya, 2 pangkat negatif 1, kemudian 3 pangkat negatif 1. Tapi saya lebih suka langsung aja ditukar pecahannya, kemudian berubah menjadi positif 1. Nah, untuk soal ini, berarti yang di bawah ini kita taruh ke atas, kemudian yang atas kita taruh bawah, pangkatnya berubah menjadi positif 1. Karena positif 1 tidak mengubah pangkat apapun, ya. Di sini sama, di sini yang belum tertulis kita tulis saja A pangkat 1, di sini C-nya pangkat 1. Sebuah sifat misalkan saya punya, ya, A pangkat M per A pangkat N. Nah, sifat yang mengikuti adalah A pangkat M kurang N, asalkan basisnya sama-sama A. Nah, di sini basisnya sama-sama A. Yang atas 1, yang bawah 3. Berarti bisa kita tulis A pangkat 1 kurang 3 mengikuti sifat ini. Begitu juga dengan B. B pangkat negatif 4 dikurang negatif 2. Berarti ini berubah menjadi positif, ya. Dikali B pangkat negatif 4 tambah 2, ya. Karena dikurang negatif 2, berarti berubah tanda. Kemudian yang C juga demikian. C pangkat 2 kurangi 1. Kita selesaikan. 1 kurangi 3, negatif 2 untuk pangkatnya A. Kemudian untuk pangkatnya B, negatif 4 tambah 2 berarti negatif 2. Pangkatnya C, 2 kurangi 1 sama dengan 1. Ya, ada sebuah sifat yang harus Anda pahami bahwa misalkan A pangkat negatif M itu seperti 1 per A pangkat M. Jadi ini sifatnya, ya. Berarti ini, ya, bisa ditulis nanti, ya, A pangkat negatif 2 sama seperti 1 per A pangkat 2. Dia nanti jadi pecahan, ya. Atau bisa kita tulis nanti, ya, di sini kita gabungkan. Di sini kan yang pangkat positif C, berarti dia posisinya berada di atas. Kemudian A pangkat negatif 2 berubah menjadi 1 per, ya, sehingga dia posisinya di bawah menjadi A pangkat 2. Begitu juga dengan B pangkat negatif 2 menjadi 1 per B pangkat 2, atau kita langsung taruh bawah berubah menjadi positif. Sehingga jawabannya yang E. Soal nomor 2, bentuk sederhana dari bentuk berikut dipangkatkan 2, ya, di sini menggunakan sifat yang dasar, ya, pada bilangan berpangkat. Misalkan saya tulis A per B, ya, kurung pangkat M, berarti atas dapat pangkat M, bawah juga dapat pangkat M. Berarti jadinya A pangkat M per B pangkat M. Nah, apapun kondisinya. Jadi kalau seandainya di sini ada bilangan 2 misalkan, ya, 2A per B pangkat M, berarti jadinya 2 pangkat M, ya, A pangkat M per B pangkat M. Jadi semua elemen yang ada di sini dapat pangkat 2 ini. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 3 kita pangkatkan 2 jadinya 9, ya. A pangkat 5 per 2 kali 2 jadinya A pangkat 5, karena kecoret, ya, prosesnya seperti ini. A pangkat 5 per 2, nah, di sini dikali 2, tinggal coret saja, ya, sehingga tersisa A pangkat 5. Begitu juga dengan B. B pangkat 7 per 6 kali 2, 2 sama 6 ini kecoret, nih, nanti, ya, jadinya 7 per 3. Begitu juga dengan C, pangkat negatif 3 per 4, coret dengan 2, ya, di sini. Jadi kita coret dengan 2, berarti jadinya negatif 3 per 2 per, ya, 5 pangkat 2, ya. Ini hasilnya 25. Kemudian A pangkat negatif 7 per 2 kali 2, kecoret, ya, sama ini.
berarti jadinya A pangkat negatif 7. Begitu juga dengan B, negatif 5/6. Ya, pangkatkan 2. Di sini coret dengan 2 ini berarti sisa 3. Negatif 5/3. C, 1/4 kali 2. Kita coret ya, dengan 2 di sini berarti jadinya 1/2. Kemudian kita rapikan jawaban yang berada di atas dulu ya. Untuk koefisien ini kita pisah dulu biar Anda tidak bingung ya. 9/25. Nah, seperti contoh soal nomor 1 ya di sini. Kalau seandainya Anda punya A pangkat M per A pangkat N. Nah, karena di sini basisnya sama, maka sifat yang berlaku adalah A pangkat M kurang N. Terapkan di sini ya, A pangkat 5 dengan A pangkat negatif 7. Berarti jadinya A pangkat 5 ditambah 7. Karena 5 dikurangi negatif 7 berubah menjadi positif. Untuk B juga demikian. 7/3 dikurangi dengan negatif. Berarti berubah jadi positif. 5/3. Begitu juga dengan C ya. Negatif 3/2 dikurangi setengah. Nah, ini adalah perubahan yang terjadi pada bentuk yang kita dapatkan untuk yang ini ya. 9/25 kita tulis lagi ya. A pangkat 12. B pangkat 7 tambah 5, 12. 12 dibagi 3, 4. Kemudian C-nya negatif 3, negatif 1 berarti negatif 4. Dibagi 2 berarti negatif 2 teman-teman sekalian. Jadi perhatikan bentuk ini. Di antara A, B, C yang pangkatnya negatif atau yang nanti mengalami perubahan C ya. Berarti nanti jadinya misalkan C pangkat negatif 2 itu berarti jadi 1 per C pangkat 2. Sehingga kita tulis 9 A pangkat 12 B pangkat 4 per 25 kali C pangkat 2 ya. Karena ini sudah berubah menjadi 1 per C pangkat 2. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Ini adalah hasil akhir dari proses nomor 2. Berarti jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Nomor 3. Jika diketahui X sama dengan 1/3, Y sama dengan 1/5, dan Z sama dengan 2, maka nilai dari bentuk seperti ini adalah, nah teman-teman harus menyelesaikan terlebih dahulu bentuk ini. Jangan disubstitusikan nilai X 1/3 ini ke sini, Y dan Z ke sini. Tapi sederhanakan dulu menggunakan sifat bilangan berpangkat. Masih ingat ya sifatnya ya? A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Sehingga bentuk ini kita sederhanakan ya. X pangkat negatif 4. Nah, di sini ada dikurangi dengan negatif 3. Berarti jadi positif 3. Begitu juga dengan Y. Y pangkat 1. Nah, ini 1 ya. Dikurangi 2. Kemudian begitu juga untuk Z. Negatif 2. Ya. Negatif 2. Dikurangi dengan negatif 4 berarti berubah menjadi positif 4. Kita rapikan. X pangkat negatif 4 tambah 3 negatif 1. Y pangkat 1 kurangi 2 negatif 1. Z pangkat negatif 2 tambah 4 berarti pangkat 2. Ingat, A pangkat negatif 1 itu seperti 1 per A ya. Berarti ini seperti 1 per X kali 1 per Y Z pangkat 2. Kalau kita rapikan jadinya Z pangkat 2 X kali Y. Jadi posisi X dan Y berubah menjadi penyebutnya sekarang ya. Berarti jawaban yang sudah kita dapatkan sementara ini seperti ini. Nah, setelah itu jika sudah rapi baru masukkan nilai Z-nya. Nilai Z-nya adalah 2. Berarti 2 pangkat 2 ya. Begitu juga dengan X-nya 1/3. Y-nya 1/5. Kita rapikan 4/1/15 ya. Sehingga kalau dijadikan perkalian 4 kali 15 per 1. Hasilnya adalah 60. Ya. Karena 4 kali 15 sama dengan 60.
teman-teman sekalian. Jadi ini proses untuk mengerjakan soal nomor 3. Jangan disubstitusi terlebih dahulu, tapi sederhanakan saja ya. Soal nomor 4 ini mirip seperti soal nomor 3, jadi kita rapikan saja bentuk ini ya. A pangkat, ada sebuah sifat, A pangkat M. Jika nanti di luarnya ada pangkat lagi, N, berarti jadinya A pangkat M kali N. Nah, ini mengikuti ya. Berarti ini kita kalikan pangkatnya ya. Sehingga jadinya A pangkat negatif 1 kali 2 negatif 2 ya. B pangkat 4 ya. Per C pangkat negatif 3. Nah, A ini pangkatnya kan negatif, berarti berubah menjadi 1 per A pangkat 2 sesuai sifat sebelumnya ya. A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Ini sifatnya. Kemudian B-nya kita biarkan B pangkat 4. Nah, C-nya posisinya kan dia di bawah. Nanti tinggal kita pindah ke atas saja, maka dia akan berubah tanda menjadi positif ya, C pangkat 3. Jika semua pangkat sudah positif, masukkan nilai yang diketahui di dalam soal. A-nya 4, berarti 1 per 4 pangkat 2, 16 dikali dengan B pangkat 4. B-nya 2, berarti 2 pangkat 4. Ya. Kemudian C-nya setengah, berarti 1 per 2 pangkat 3. Kita rapikan, 1 per 16 dikalikan dengan 2 pangkat 4, 16. Setengah pangkat 3 itu seperti 1 per 8 ya. Kita coret 16-nya sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 8. Berarti jawaban yang benar adalah C. Nomor 5. Ya, nilai A, B, C tidak perlu disubstitusi langsung. Kita sederhanakan dulu bentuk ini ya. Sesuai sifat tadi ya, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi diterapkan ke sini, A-nya pangkat 1 ya di sini. B-nya juga pangkat 1, berarti A pangkat negatif 2 dikurang dengan 1, sesuai sifat ini, dikali dengan B pangkat 1 dikurang dengan 2, C pangkat 3 dikurang negatif 1, atau berarti ditambah 1 perubahannya. A pangkat negatif 3 kali B pangkat negatif 1 kali C pangkat 4. Sifat sebelumnya A pangkat negatif M sama dengan, ya, ini M ya, sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi kalau seandainya ada pangkat negatif berubah menjadi 1 per ya, 1 per A pangkat 3 kali 1 per B pangkat 1 kali C pangkat 4. Kita masukkan nilai yang diketahui pada soal, ya. 1 per A-nya setengah, berarti setengah pangkat 3 kali 1 per B. B-nya 2. C pangkat 4 berarti 1 pangkat 4. Kita taruh di samping sini ya. 1 per setengah pangkat 3 itu seperti 1 per 8 dikali 1 per 2. 1 pangkat 4 tetap 1. 1 per 1 per 8 itu hasilnya 8 dengan cara dibalik ya. Dikali setengah sama dengan, ya, kita coret di sini hasilnya adalah 4. Berarti jawabannya yang B. Nomor 6. Diketahui nilai A 9, B 16, C 36. Nilai dari bentuk akar seperti ini adalah, ingat ya bentuk akar teman-teman sekalian ya. A pangkat 3, kemudian ada akarnya. Kan kalau akar di sini 2 ya. Boleh diganti menjadi bentuk pangkat, yaitu A pangkat 3 per 2. Jadi yang dalam dibagi yang luar. Berarti ini kan 2 ya. Sehingga kita bisa tulis A pangkat negatif 1 per 3 kali B pangkat negatif 1 per 2 dikali C pangkat 1 ya. 3 per 2. Nah, sama seperti ini ya sifatnya ya. Kemudian berlakukan sifat A pangkat M. Kalau di luarnya ada pangkat N, berarti sifatnya nanti jadi perkalian. A pangkat M kali N. Nah, ini M-nya, ini N-nya. Jadi kita kalikan ya. A pangkat negatif 1 per 3 dikali 3 per 2. Kemudian B pangkat negatif 1 per 2 dikali 3 per 2. Kemudian C pangkat 1 kali 3 per 2 berarti C pangkat 3 per 2.
kita sederhanakan, 3 bisa kita coret, berarti jadinya A pangkat negatif 1/2. Kemudian B pangkat, karena ini nggak bisa dicoret, berarti kita kalikan saja ya. Atas kali atas berarti negatif 3, bawah kali bawah 4. Kemudian C pangkat 3/2. Sampai di sini bisa diikuti ya teman-teman sekalian. Kemudian kita masukkan ya A-nya ya. A-nya di sini kan 9. Nah, 9 itu kita langsung ubah menjadi basis 3 pangkat 2. Di luarnya pangkat negatif setengah. B-nya itu 16, berarti 2 pangkat 4. Di luarnya ada pangkat negatif 3/4. C-nya 36, berarti kita ganti 6 pangkat 2, 3/2. Terapkan sifat ini ya, teman-teman sekalian, untuk mengerjakan di sini. 2 dikali setengah, atau bisa kita coret ya, sehingga jadinya 3 pangkat negatif 1. 4 sama 4 bisa kita coret, jadinya 2 pangkat negatif 3. Kemudian 2 sama 2 kita coret, jadinya 6 pangkat 3. Nah, sampai di sini bisa ya, teman-teman sekalian. Kemudian sifat yang lain ya, jika pangkatnya negatif, A pangkat negatif 1 berarti jadinya 1/A. Ya. Berarti kalau seandainya seperti ini, jadinya 1/3 dikali dengan 1/2 pangkat 3, 8, dikali dengan 6 pangkat 3. Jadi kalau seandainya teman-teman mau menghitung 1/1 boleh, kalau dijabarkan juga boleh. 6 kali 6 kali 6. Saya jabarkan biar bisa langsung dicoret ya. 6 dibagi 3, 2. 2 sama 8 kita coret 4. Ya. 6 sama 4 kita coret, dibagi 2, tinggal 2. Yang ini tinggal 3. 6 dengan 2 kita coret, tinggal 3. Sehingga bawah habis ya. Berarti tinggal 3 kali 3 hasilnya 9. Berarti jawabannya yang C. Soal nomor 7. Sesuai dengan sifat sebelumnya ya. A pangkat M per A pangkat N. Kita ubah menjadi A pangkat M kurang N. Ya, bentuknya bisa kita terapkan untuk X, Y, dan Z. Karena di sini ada bilangan yang harus kita sederhanakan ya. 7 dengan 84 sama-sama dibagi 7, hasilnya nanti 1/12 ya. 1/12. X pangkat 3 dikurangi negatif 7, berarti tambah 7. Y pangkat negatif 4, ya dikurangi negatif 1, berarti tambah 1. Z pangkat negatif 6, ya dikurangi negatif 4 berarti positif 4. 1/12. X pangkat 10. Y pangkat negatif 3. Z pangkat negatif 2. Perhatikan yang pangkat negatif ini ya, sesuai sifat yang tadi. A pangkat negatif 2 sama dengan 1/A pangkat 2. Dia akan berubah menjadi pecahan. Sehingga kalau kita rapikan jadinya, yang positif kan cuma X. Berarti X pangkat 10 kita taruh di atas sebagai pembilang. Ya, 12 kita taruh di penyebutnya. Ini berubah jadi 1/Y pangkat 3. Ya, 1/Y pangkat 3. Sehingga kita taruh Y pangkat 3-nya saja di bawah. Begitu juga dengan Z ya. Kita taruh di bawah berarti menjadi pangkat 2. Sehingga jawabannya yang E. Baik teman-teman sekalian, itu tadi 7 soal yang sudah kita bahas tentang bentuk soal eksponen atau bilangan berpangkat untuk kelas 10. Semoga pembahasan ini bisa meningkatkan pemahaman Anda jika nanti mendapati soal yang serupa dengan soal-soal yang sudah kita bahas di video kali ini. Bagi Anda yang suka dan merasakan ada manfaat pada video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.